mungkin Bapak juga kalau seandainya dari kamu Bapak akan marah ya. Lalu apakah kamu diapakan itu istri Ali ini? Saya marahi dia Pak sambil memegang meja. Oh begitu, pasti kamu begitu itu punya alasan kan? Ya Pak. Kenapa? Masa saya diingetin saja Pak? Ya. Wajar kamu marah ya. Bapak sangat menghargai tindakan kamu. Ya, untung kamu tidak berbuat yang lebih kasar seperti memukul, gitu kan? Sekarang marilah kita pikirkan apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kita. Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Menghormati sesama teman Pak. Menghormati sama teman itu penting tidak? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Lebih bersabar dan nahan emosi. Kamu bersedia merubahnya? Bersedia Pak. Apa? Kalau ada teman yang nyopet, saya Kamu laporkan dulu tidak? iya Pak. Bagus. Bapak sangat setuju dengan pendapat kamu. Terima kasih karena kamu mau merubah sikap dan tindakan kamu. Sekarang silakan teman-teman. Assalamualaikum, nama saya Salwa, saya kelas 4 SDN Pacitras. Saya senang mengobrol dengan Bapak Guru tentang sikap dan tindakan saya yang suka marah, dan saya akan lebih bersabar karena teman saya menyontek. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru SDN Pacitras. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Baik Ibu, Bapak Guru yang hebat. Selanjutnya saya atas nama pribadi CGP Angkatan 10 dari SDN Pacitras mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari Ibu dan Bapak Guru untuk mengikuti kegiatan hari ini. Namun sebelum kita menginjak ke materi, di sini ada dua sesi. Yang pertama penyampaian atau sepatah-patah kata dari Kepala Sekolah SDN Pacitras. Selanjutnya nanti kita lanjut dengan acara inti, yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Dan untuk memulai biar lebih hikmat, marilah kita awali acara siang hari ini dengan membacakan surat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pacitras. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan tugas kewajiban kita
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini di SD kita ada acara yang diadakan oleh Bapak Guru Penggerak. Alhamdulillah di SD kita pada tahun ini ada teman kita Pak Guru dari SDN Paciteras, 2 orang guru yang masuk menjadi guru penggerak angkatan ke-10. Semoga di tahun-tahun berikutnya teman kita yang belum akan mengikuti jejaknya, yaitu menjadi guru penggerak. Karena Bapak dan Ibu, banyak ilmu yang akan didapatkan tentunya oleh Bapak dan Ibu guru penggerak yang nantinya akan bermanfaat dan berguna bagi SD kita tentunya ya, bagi SD Paciteras. Ilmu nanti akan diterapkan mungkin ditularkan oleh kepada kita ya, dan juga kepada siswa-siswi kita tentunya. Nah, hari ini kita akan ada acara yaitu penyebaran pemahaman budaya positif yang nanti sebentar lagi diseminasi ya Pak ya. Diseminasi ini akan disampaikan oleh Bapak Hebi Suhaidi. Nah, untuk waktu mangga dilanjut Bapak Hebi. Ya, alhamdulillah, ayo kita sama-sama dan ditularkan kepada teman-teman kita, semoga bisa mengikuti jejak Pak Hebi dan Pak Sukaini nantinya ya, yang lain yang masih muda-muda tentunya karena personil kita alhamdulillah masih muda-muda ya, masih muda-muda. Semoga nanti juga mengikuti jejak Pak Hebi atau Pak Sukaini dengan Pak Hebi Suhaidi ini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya, yang intinya Bapak Kepala Sekolah mengharapkan setelah ini ada lagi generasi calon guru penggerak berikut yang mudah-mudahan bisa menambah mutu pendidikan khususnya di SDN Paciteras. Baik Bapak Ibu guru hewan, supaya tidak tegang, ini ada sedikit refleksi yang mungkin untuk melatih atau konsentrasi. Terkadang orang duduk mata kemana atau pikiran kemana. Makanya dari itu saya akan mencoba mengembalikan konsentrasi Ibu dan Bapak guru. Silakan, nanti ada permainan seperti ini. Saya menyebut, jadi Ibu guru Bapak mengikuti perintah apa yang saya sebutkan ya. Untuk itu nanti ini mohon berdiri untuk sebentar Pak Bu, silakan berdiri. Jadi untuk melatih konsentrasi ya, maaf. Nanti saya yang menyebut, Ibu dan Bapak guru mengikuti apa yang saya sebutkan. Apa yang saya sebutkan, ingat ya, dengarkan. Pegang telinga, pegang telinga. Nah, ini mereka ada ya. Nanti Ibu selanjutnya fokus. Jadi maka apa yang saya sebutkan itu dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu ya. Bapak begini Pak, maksudnya tadi memang kalau menurut pendapat saya refleksi itu belum pas gitu. Kalau istilahnya kalau tadi maaf
mau nyebut pegang telinga, yakin mau ngomong pegang telinga, kayak harus diikuti kan. Jadi tidak dipraktekkan begitu katanya. Oh gitu ya? Jelas ya. Oke. Sekarang saya jelaskan kembali lagi. Jadi saya menyebutkan ibu-ibu yang mempraktekkan itu apa yang saya sebutkan. Nih ya, saya menyebutkan ibu-ibu mempraktekkan. Pegang kepala, pegang kepala, pegang pundak, pegang pundak. Ya, terima kasih. Udah. Saya berarti kita alhamdulillah hari ini kita masih bisa berdoa walaupun tidak istirahat. Ya, terima kasih. Baik Ibu, Bapak guru hebat dan Bapak kepala sekolah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan bukan semata-mata kalau bahasa Sunda kegayaan ya. Tapi saya mencoba berbagi pengalaman selama saya mengikuti pendidikan calon guru bergerak dan alhamdulillah modul 1 tentang filosofi Kiai Dewantara sudah dilalui, modul 1.2 tentang nilai guru bergerak, yang ketiga tentang visi guru bergerak, dan yang ketiga ini, yang keempat ini adalah pemahaman budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini terkadang kita tidak sadar. Ya, jadi untuk menerapkan budaya positif ini bisa dilakukan atau memang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Makanya kuncinya untuk menanam atau menumbuhkan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah atau di kelas kita. Berarti kita sebagai guru juga harus berperan aktif. Nah, di sini sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, di sini untuk menciptakan budaya positif itu ada beberapa tahapan. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Intinya kita harus bisa berubah paradigma yang sudah lama, yang sudah tidak terpakai atau tidak menghasilkan budaya positif, mungkin saja kita bisa berubah. Yang selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini kadang-kadang kita mempunyai pemahaman tentang peraturan, padahal bukan seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang ketiga, nilai kebajikan. Segala sesuatu tindakan, contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ditarik ke kebajikan universal, itu ada tempatnya apa sih? Kalau kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada nilai kebajikan, berarti ini untuk menjaga kesehatan. Karena secara tidak langsung kalau kita membuang sampah pada tempatnya, sampah tidak berserakan akan menghasilkan kesehatan atau lingkungan yang sehat. Yang keempat, kebutuhan manusia. Nah, kita sebagai guru harus bisa melihat seseorang murid mungkin akan berbeda cara belajar. Nah, kita sebagai guru harus bisa melihat ada kebutuhan manusia di situ yang bisa mempengaruhi faktor anak didik kita itu bisa mengurangi atau kebahagiaan yang berbeda. Yang selanjutnya, nilai perilaku manusia. Yang keempat, positif kontrol guru. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol kegiatan-kegiatan anak kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan khususnya di kelas kita. Yang keempat, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas secara abstrak bisa dikatakan dengan akurat. Tapi yang lebih ditekankan dalam keyakinan kelas ini adalah timbulnya dari keinginan anak, keinginan ketika didik kita. Karena ini dibuat oleh anak dan harus dilakukan oleh anak. Tapi kalau peraturan mungkin saja sekolah atau kita itu yang menentukan. Nah, sedangkan anak kadang-kadang tidak mau mengikuti aturan kita sesuai yang kita buat. Yang selanjutnya yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog guru dengan siswa untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari apa yang dilakukan. Selanjutnya, nah di sini ada apa ini ya? Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kemarin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru ini
berdasarkan prinsip mendasar ya, yaitu yang belajar sesuai kebutuhannya. Nah ini berilmu baru, kita melihat kebutuhan sesuai itu apa sih sebenarnya. Mungkin ada yang berbeda dari siswa kita, makanya kita harus bisa melihat ke paradigma pembelajaran baru. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru seolah-olah setara sebagai pengontrol murid. Kontrol ya Pak. Pengontrol murid. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan makna, padahal tidak, sebenarnya tidak. Jadi mungkin saja anak tidak takut dengan apa yang kita tentukan untuk mengkritik. Selanjutnya ilusi bahwa semua pengaturan positif efektif dengan bermanfaat. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa tidak berhak memaksa. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini simulasi responnya biasanya dengan kata-kata realitas kebutuhan kita sama. Nah kalau kita ke teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sangat berbeda atau tidak sama. Yang selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kalau ditarik ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini juga ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Begitu juga dengan yang nomor 3, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ditarik ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang di tentang dunia. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan contoh satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membutuhkan kendaraan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan atau reward. Nah, jadi biasanya kita mungkin melakukan untuk melakukan disiplin anak didik kita bisa disiplin karena ada hukuman atau reward. Nah, jadi dalam hal ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana menimbulkan positif disiplin ini terhadap anak peserta didik kita tanpa adanya dua faktor tadi. Jadi intinya supaya timbul dari keyakinannya sendiri. Kalau menurut dia benar atau tidak, dia akan lakukan. Selanjutnya, jadi kita sebagai guru di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memerlukan mengacu kepada nilai-nilai kebijakannya. Jadi intinya biar diri kita itu merasa sadar sendiri atau sadar biasanya atau sadar ya. Selanjutnya di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Kalau sekolah biasanya menggunakan profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beraneka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Kalau baik-baik dia atau program PYP
berpihak, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya hati pendengaran yang aktif, tidak mendekatkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif ini, kita bisa melihat kebutuhan dasar pada manusia. Untuk bertahan hidup, kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keselamatan, dan kesehatan. Kasih sayang ini dengan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Kadang-kadang ibu mengalami gabung. Anak didik kita tiba-tiba ngomong seperti ini, ibu, saya ingin jajan bu, nah, tapi kita cerita. Nah itu sebenarnya jangan. Berarti mereka itu butuh kasih sayang dari seorang guru. Makanya dalam hal ini kita sebagai guru harus bisa melihat ke sana. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mungkin dimiliki oleh peserta didik, itu sangat berbeda. Penguasaan harusnya diri keinginan untuk dianggap memimpin. Kadang-kadang murid kita ada yang berpihak, Pak saya ingin jadi KM, Pak saya ingin jadi benar atau jadi keamanan. Nah, ini adalah berarti yang dimiliki oleh anak didik tersebut dalam fase penguasaan. Nah ini untuk kebebasan. Kalau ditarik ke budaya positif atau pembelajaran, terkadang anak-anak didik kita itu tidak sama cara belajarnya. Ada yang suka menggambar, ada yang suka bercerita atau menyanyi. Nah di sini karena mereka mempunyai sifat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kesenangan, kita sebagai manusia mungkin memerlukan kesenangan. Kita sebagai orang tua memerlukan hiburan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, kembali ke motivasi perilaku manusia. Ada dua macam motivasi dalam manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, itu disebut motivasi yang ekstrinsik. Ada juga yang motivasi intrinsik. Ini yang akan kita dapatkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka berikan. Nah, di sini kalau fungsi kontrol kita sebagai pengukur, biasanya kita akan melakukan hukum ini. Mungkin anak tidak merasa bahwa dia akan dihukum, tidak berencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, yaitu hukuman fisik dan psikis. Ini hukuman biasanya ada yang fisik dan ada yang non fisik. Kembali ke konsekuen, yaitu konsekuen. Kalau konsekuen itu berencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap diberi tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, yaitu peserta menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang dilakukan oleh guru dan murid ini akan menimbulkan solusi yang timbul dari pelaku kasus tersebut. Motivasi guru kalau dilihat dari penghukum. Kalau di sekolah paling kita memberi hukuman kepada anak seperti coba kamu
putuskan sama kamu sendiri. Terus kalau membuat merasa bersalah, nah nanti ini ada ceritanya dia. Terus sebagai teman, sebagai manajer dan sebagai pemantau, ini posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru itu ada 5 macam. Ada satu kasus di sini kita isi yang kita perhatikan. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Motivasi penerapan posisi kontrol guru. Kalau dilihat dari sebagai penghukum, kamu hormat bendera selama 1 jam di jam 12 contohnya. Terus kalau dilihat dari membuat merasa bersalah, kita akan berupaya berkata berapa kali kamu tidak bantu, tidak harus memberitahu kamu. Kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu guru. Ini kalau dilihat dari sebagai pembuat masalah. Ya, kalau dilihat dari posisi kontrol dari segi dari kasus tadi yang sama. Kalau dilihat posisi guru sebagai teman dengan kata-kata seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi seolah-olah kita berbicara kepada siswa itu sebagai teman. Terus kalau bantu bapak ibu guru ya sekali ini aja menurut biar bapak tidak ditegur oleh kepala sekolah contohnya. Terus kalau dilihat dari mesin kontrol menerapkan kontrol guru ini, kalau dilihat dari pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu harus beli atribut sekolah setelah ini di koperasi dan jangan kamu ulangi lagi. Itu konsep atau pemantau. Kasus tidak dari contoh penerapan fungsi kontrol guru sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru tadi sudah disampaikan di sebelumnya bahwa itu mencakup 5 mata. Nah, kalau ada di posisi manajer, bahasanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan? Nah, ini yang diperlukan oleh kita sebagai guru. Jadi ada posisi di manajer. Jadi semena-mena kita tidak memberikan hukuman, tapi biar ibu kalau dari posisi kepada anak, carilah biar anak yang berpikir untuk mencari kesalahan dan mencari solusi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Posisi kontrol apakah itu? Saya sangat kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ada 5 macam juga dari bahasa tadi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sudah biasa yang kita lakukan. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Itu posisi kontrol sebagai tadi teman. Lalu kalau ada di posisi kontrol sebagai apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini soal manajer? Lalu nah di sini selanjutnya ini menyebabkan untuk membentukkan budaya positif. Di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Atau peraturan kelas. Di sini sangat berbeda. Seperti saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa selama ini kita menerapkan peraturan dan padahal peraturan itu tidak menjamin untuk menciptakan budaya positif pada diri siswa. Nah, kalau keyakinan ini biasanya dibuat oleh siswa itu lebih lebih berhasil. Ya, karena ini dibuat oleh siswa menurut keinginan siswa masing-masing. Pembelajaran keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya menyandera untuk bersyarat
pernyataan positif. Sedikit saja, jadi kita bikin pernyataan positif sedikit saja. 5 cukup maksimal. Karena apa? Kalau banyak-banyak, mungkin anak juga akan merasa tertekan. Sementara kita juga menunjukkan sebagai pendidikan yang memberikan kebebasan kepada anak didik kita untuk belajar sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dengan masalah. Nah, pada tahap segitiga restitusi ini ada 3 cakupan yang harus kita lihat. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu apa sih? Berdasarkan prinsip membuat kolaborasi sesuai adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini ada untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah melakukan ini. Mungkin bapak kalau ada di posisi bapak akan berbuat seperti itu. Selanjutnya ke validasi tindakan yang salah. Kita harus bisa melihat latar belakang atau masalah kenapa anak didik kita itu melakukan hal tersebut. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh kasus seperti ini. Mungkin ada teman si A melakukan kekerasan terhadap si B. Nah, si A ini mungkin punya alasan. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa untuk menangani kasus ini, kita harus bisa tahu dulu permasalahannya apa sih. Nah, bisa dilihat dari validasi tindakan yang salah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Menanyakan keyakinan. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Jadi pada keyakinan ini kita akan bertanya kepada siswa, kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa. Tanya aja, apa keyakinan kelas kita? Mungkin anak bisa menjawab karena anak juga yang membuat. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kita tanya. Contohnya kalau kita berantem, berarti kita tanya sebagai guru bertanya, apa keyakinan kelas yang kita yang melanggar? Berantem Pak, contohnya tadi itu. Terus kita tanya lagi, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita kembali ke alasan. Kamu mengharapkan kalau kamu berantem itu gimana kelas kita nanti? Akan semerawutan atau akan gimana? Nah, ini nanti akan timbul pada diri anak. Ya Pak, mohon maaf, saya sudah melanggar, saya sudah bikin saya sudah mengatakan keyakinan kelas kita yang kedua. Nah, ini ada contoh beberapa segitiga. Jadi di sini ada kasus.
hari ini. Karena apa? Alasan Salwa. Ya, Salwa ini mempunyai alasan karena hari ini sering menyontek hasil kerjanya dan bukan hanya sekali ini. Nah, di sini untuk validasi tindakannya seperti itu kesalahannya alasannya. Nah, kita sebagai guru harus bisa bertanya. Kemarin tadi ditanya ke identitas validasi identitas tadi ditanya, kamu apakah hari ini Salwa? Salwa menjawab, saya dobrak Pak mejanya. Nah, kita sebagai guru harus bisa ada di posisi seperti ini. Untung kamu tidak berbuat yang lebih kasar, contohnya mengukur atau yang lebih buruk daripada itu. Nah, makanya untuk penerapan gaya positif itu tanya kembali kepada Salwa. Salwa, menurut kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu? Tidak yang kita buat. Iya Pak, karena memang sebelumnya keyakinan kelas ini sudah dibuat. Nah, Salwa mungkin akan menjawab, iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas karena saya sudah berangkat dengan hari ini. Nah, kita sebagai guru harus bisa menanyakan kembali. Terus kalau menurut kamu penting tidak itu keyakinan kelas? Penting. Jadi seolah-olah kita tidak memojokkan anak untuk siapa yang benar. Jadi tujuannya untuk menemukan bahwa Salwa merasa sadar dengan dirinya sendiri, sehingga dia mungkin akan memberikan solusi. Baik Pak, saya mohon maaf, biar tidak selalu seperti itu. Saya mohon maaf dan saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Maka guru kemarin bertanya, kamu siap merubah sikap kamu? Siap Pak, dengan cara bagaimana? Nah, kita ada keyakinan kelasnya kepada dia. Kalau seandainya hari ini nyontek Pak, saya tidak akan berantem lagi, tidak akan pergi lagi, tapi saya akan lebih bersabar dan saya tidak akan bertindak semau saya. Saya pasti akan melaporkan kepada Bapak atau Ibu guru untuk diselesaikan. Nah, ini jadi secara tidak langsung budaya positif itu datang dari motivasi intrinsik dari dirinya sendiri tanpa paksaan atau tanpa ada karena pengen dipuji atau karena bukan takut dihukum gitu. Jadi dalam kasus ini kita sebagai guru harus bijak. Jadi semua murid pada intinya sama mempunyai kebutuhan untuk belajar. Cuma cara belajarnya sangat berbeda karena kita harus bisa belajar kembali, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar pada anak didik kita. Mungkin ekonominya, ada masalah dengan orang tuanya, atau ada hal-hal lain. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan bijak juga. Dan posisi kita harus ada di posisi manajer, bukan ada di penghukum. Tapi bisa saja kita ada di penghukum, tapi tergantung kasus yang dialami oleh peserta anak didik kita. Mungkin dari video tadi silakan Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya atau ada yang mau ngasih masukannya, silakan Bapak Sudirman barangkali akan menanggapi dari video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini setelah saya menyimak paparan dari Pak Hafiz Suhaimi, memang untuk perubahan gaya positif itu tadi oleh Pak begitu bagus. Seandainya itu dapat terlaksana, alangkah bagusnya seperti itu. Ya, itu yang pernah dipaparkan baik dari masalah lingkungan, ya tentang pembelajaran itu sangat baik sekali kalau kita laksanakan. Hanya mungkin ini sedikit supaya kita mungkin di sana juga ada perubahan positif ya kan. Ini tentang budaya positif masalah kebersihan aja sedikit. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita Citra 4 itu timbul dari ini, dari diri sendiri. Bagaimana caranya kita sebagai guru Citra 4 sampai saat ini kan belum terasa sampai kita, ya. Jadi
sampah ke depan gitu, yakin aja makanya tenang-tenang tuh. Nah supaya kelihatan ada perubahan. Nah tadi yang sudah dijelaskan bagaimana caranya kita supaya tampak perubahannya terutama ya untuk sampah dulu. Untuk pembelajaran sangat bagus kalau kita di sekolah kita. Mungkin itu saja supaya ada penjelasan sudah dilaksanakan oleh kita bersama. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang sulit juga dijawab oleh Pak. Terima kasih kepada Bapak Sudirman yang pertama beliau dari secara langsung sudah menyehatkan dan mengharapkan bukan hanya Pak Sudirman sebenarnya kita semua warga sekolah SD Citeras kita sangat mengharapkan budaya positif ini. Ya mudah-mudahan ke depan insya Allah kalau seandainya kita mau berkolaborasi satu guru dengan yang lain, insya Allah ini akan sedikit demi sedikit memang ini akan insya Allah akan berubah. Dengan catatan kita harus tadi merubah paradigma baru tadi. Contohnya kita biasanya bikin aturan kita kawan berbagi ini berlaku untuk semua kelas. Bikin keyakinan kelas caranya gini kita anak-anak dikasih tahu ya sama kita silakan kamu mengharapkan keinginan kamu apa sih di kelas kita ini dan ketahuan atau tidak dan silakan satu orang satu menuliskan insya Allah. Tapi dan kita juga harus melakukan pendekatan yang khusus kepada peserta didik yang masih cuek aja dengan sampah walaupun ada ini memang sulit juga. Nah coba di sini kita akan mengadakan pendekatan persuasif dengan anak tersebut. Kenapa dia bisa melakukan itu? Apa alasan kamu melihat sampah kau diam saja gitu ya? Itu yang pertama mungkin ya mudah-mudahan saya juga berharap insya Allah yang penting kita ada kerjasamanya, ada kolaborasinya dari satu dengan yang lain dari guru kelas 1 sampai kelas 6 kepala sekolah, jadi kita bersama-sama berubah untuk menanamkan budaya positif ini. Yang kedua pertanyaan tadi bagaimana untuk menumbuhkan budaya positif ya coba kita buat keyakinan kelas mulai nanti pelajaran baru kita akan visi dulu pengenalan situ udah dicantumkan dulu yang lebih berakhlak. Nah kita ini mungkin bukan hanya sekali ini aja, kita bertukar pikiran, bertukar pendapat. Saya juga yang sebenarnya yang junior mau dari yang senior untuk masukannya, dan begitu juga saya kalau seandainya saya ngasih masukan kepada yang senior, mohon maaf saya hanya sebatas berbagi pengalaman dan pengetahuan selama mengikuti guru penggerak. Baik, itu saja mungkin Pak. Gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya mendengarkan penjelasan dari Bapak, luar biasa ya Pak, dari pemaparannya, dari contoh video ini, kasus ini kan kasus seperti ini, ada kasus misalnya yang berbeda, ya. Seperti yang setiap hari yang saya hadapi gitu, menghadapi siswa dengan kasus yang bisa berantem setiap hari dengan perilaku yang luar biasa, makanya aktif gitu. Bagaimana cara menghadapi atau cari solusinya agar mereka timbul kesadaran diri atau misalnya kata Bapak tadi penerapan keyakinan kelas gitu ya. Bagaimana gitu Pak untuk agar ada solusi supaya mereka timbul kesadaran diri juga gitu, memperbaiki dari sikap segala macam. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yang disampaikan oleh Bubur tadi terkait kasus untuk penerapan atau untuk menyelesaikan segitiga institusi terhadap kasus anak yang suka ribut ya. Baik Ibu, kalau kita harus bisa melihat kembali. Memang ya, kalau untuk usia SD
kadang memang saya di waktu bukol diskusi dengan guru-guru yang di SMP, SMK atau SMA, ini kadang-kadang menjadi alasan saya yang kuat. Kalau di SMP dengan di SD mungkin pemikirannya beda, ya pola pikirnya beda. Tapi kalau lagi kembali ke SD, kita seolah-olah ada di usia TK. Silakan Bu, Ibu juga bisa mencoba dengan membuat keyakinan kelas seperti tadi, tapi yang sederhana aja. Jangan banyak-banyak untuk masalah yang mungkin tidak cukuplah. Yang biasanya kita apa? Menghormati, menghargai, jujur itu aja yang terdapat. Tapi ada poin-poinnya. Kalau menghormati berarti kita harus bisa menghormati teman yang lain. Kalau yang belum beres mengerjakan tugasnya. Nah dari situ karena budaya positif ini jangan ada keyakinan dengan kalimat tidak ada jangan. Contohnya jangan buang sampah sembarangan, itu jangan, tidak berlaku. Itu ada kalimat atau kata negatif seperti jangan. Langsung aja jagalah kebersihan. Itu aja cukup. Nanti kita sebagai guru harus bisa menjelaskan tujuannya apa. Ada nilai kewajibannya juga di situ. Kalau kita melakukan buang sampah pada tempatnya, ada nilai kewajiban berarti buat kesehatan atau kebersihan. Kalau anak berantem sebenarnya, ini anak kita tanya lagi ke anak, kamu sudah melanggar keyakinan kelas enggak yang kita buat? Ya Bu, apa? Tanya sama anak untuk anak itu bisa mencari bahwa saya ini salah. Nah, kalau sudah ketemu permasalahannya, ibu atau bapak guru bisa paham kepada anak. Terus kalau menurut kamu penting tidak ini keyakinan? Penting Bu, memang penting. Kalau tidak penting, ini kelas kita yang pengennya tadinya nyaman, bersih, bersahaja, keluarga itu tidak akan terjadi. Jangan kembali. Nah, setelah terakhir tanyakan alasannya. Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu berantem? Ibu seolah-olah jangan langsung dong. Nanti anak itu punya alasan. Kalau anak punya alasan tidak sesuai, ya kita pura-pura tidak tahu aja. Tapi setelah dia mengaku, ibu cari solusi. Ayolah kita sama-sama cari solusinya yuk. Bagaimana kamu biar tidak berantem lagi kita teman-teman kamu. Biar anak yang berpikir mencari solusinya sendiri, jangan ibu yang menawarkan. Kita hanya menanya saja. Dialog, ada juga dialog ya. Nah setelah anak menyebut, oh ya Bu, saya sudah melanggar, saya sudah berantem, berarti saya tidak menghargai teman. Nah itu, nah, kita kembali lagi kepada anak. Benar, kalau memang itu sangat betul menurut kamu, pasti ada solusinya ya. Iya Bu, gimana solusinya? Tanya sama anak lagi. Pasti anak akan berbicara, ya Bu, mohon maaf, saya sudah salah. Nanti mah kalau dia ngedek, saya gak akan berantem lagi Bu, dan saya akan lebih bersabar lagi Bu. Gitu. Insya Allah dengan cara ini dia merasa terjawab, merasa tahu bahwa solusinya seperti itu. Nah, ini seolah-olah ini timbul dari intriksi atau dirinya sendiri tanpa ada awas. Pada sini kita kata, awas ya kalau berantem lagi, ibu jemur kamu di lapangan, anak ini tidak jalan. Karena itu hanya terpaksa. Tapi kalau dari keyakinan kelas, ya terlalu dia yang membuat, dia yang melanggar. Kita konsekuan saja. Ya, cukup jelas Bu? Iya, jelas. Ya, jadi, Oh, di sini. nah, di penunjuk ya, di penunjuk, sini penunjuk. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kembali lagi
dituntut ini, di sini ada sesi refleksi. Kita harus sadar kenapa anak didik kita tidak berhasil. Mohon maaf, ya. Jadi kita mungkin harus sadar bahwa tindakan kita selama ini belum tentu benar di mata anak didik kita itu. Dan kita juga harus punya prinsip profesional, ya. Yang bagaimana kita sebagai guru itu harus menjadi menuntut, bukan hanya mendidik. Mendidik itu kadang-kadang murid belajar itu gampang, tapi menuntut yang susah. Ya, kadang-kadang kita mendidik belum tahu tingkat pengetahuan anak. Tapi kalau menuntut, kita tuntut anak, wah ini kamu salah, soalnya ini kamu salah, harusnya begini. Jadi jangan seolah-olah langsung menyalahkan. Kenapa kamu tidak salah? Kita tuntut, oh ini harus begini. Jadi ibaratnya orang menuntut anak kita, ya. Di mana tujuan menuntut itu? Dan kembali lagi pada diri kita harus dicoba sendiri. Mungkin berhasil dan tidaknya anak diri kita itu tergantung kita. Karena guru itu merupakan sosok yang akan ditiru oleh anak dari segi apapun. Cara berpakaiannya mungkin, cara berbicaranya, kejelekan kita itu akan pasti dikenal oleh murid kita. Dan begitu juga kebagusannya atau positifnya. Kita kembali lagi, kita juga mungkin punya memori atau tidak kenangan. Selama kita guru di SD, mungkin ada satu guru yang menjadi idola. Kita pasti akan ingat sampai sekarang. Dan ada guru yang galak sama kita. Nah itu jangan sampai tersirat kepada anak-anak yang akan menjalankan sifat ini, supaya mereka jangan berkesan, wah Pak Ibu guru galak, karena mohon maaf itu. Suka kesiangan, mohon maaf itu ya. Ini akan melepas. Ya, bisa dimengerti Bu Bapak. Baik, kalau sudah mungkin itu pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan dari ucapan, dari sikap yang kurang berkenan dibahas di Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Yang namanya manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Mungkin itu saja pertemuan kita siang ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala sekolah yang sanggup maksudnya mengikuti dan bekerjasama dan sudah memotivasi kita untuk melaksanakan program guru program ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila